Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke kita perkenalan. Nama saya Muhammad Dimana. Saya Dharma Dipananda. Jadi di PPT kali ini kita akan jelasin tentang apa itu sifat-sifat bintang mikro sama kebetulan disebut refleksi. Jadi tujuan presentasi kali ini itu yang pertama di prinsip dasar fenomena refleksi pada gelombang elektromagnetik. Tujuan yang kedua itu untuk mengoperasikan perangkat lab gelombang mikro 9 GHz untuk mensimulasikan sistem transmisi. Tujuan yang ketiga itu mengidentifikasi perbedaan efisien refleksi antara berbagai material objek. Dan yang terakhir itu analisis pengaruh variabel jarak dan sudut reflektor. Nah, apa itu refleksi? Jadi, gelombang mikro memiliki sifat dasar elektromagnetik, yaitu kemampuan refleksi. Nah, refleksi ini adalah fenomena pemantulan gelombang ketika mengenai objek atau bidang batas antara dua media yang berbeda. Nah, dalam praktik ini, gelombang mikro 9 GHz memantul kembali setelah menabrak objek, yang kemudian ditangkap oleh antena penerima untuk dianalisis nilai tegangannya. Nah, karakteristik pantulan ini sangat ditentukan oleh satu, konduktivitas material, yaitu bahan metalik cenderung memantulkan hampir seluruh energi. Dan yang kedua ada geometri objek, sudut datang dan sudut pantul mengikuti hukum optik. Kemudian yang ketiga adalah jarak lintasan, yaitu penurunan daya cut loss dibanding dengan jarak propagasi gelombang. Lalu selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi refleksi. Yang pertama itu ada impedansi material. Untuk setiap material itu memiliki impedansi yang berbeda, jadi semakin besar perbedaan impedansinya antar media itu dan material objek, maka akan semakin besar juga energi gelombang. Nah, konduktor memiliki impedansi yang sangat kontras dengan udara sehingga jadi penampilan sampai. Yang kedua ada konduktivitas listrik. Jadi material ini tuh memiliki konduktivitas tinggi seperti logam atau tembaga yang akan memantulkan gelombang mikro secara maksimal. Lalu sebaliknya, material dielektrik atau isolator cenderung menyerap energi atau memutuskannya sehingga sinyal pantul yang diterima antena akan. Yang ketiga ada kekasaran permukaan, disebut surface roughness. Jadi di permukaan yang halus itu akan menghasilkan pantulan yang specular reflection, sehingga sinyal pantul lebih mudah ditangkap antena penerima. Jadi permukaan yang kasar itu akan menyebarkan gelombang ke arah yang menyebabkan hilangnya dari pantul. Lalu yang keempat ada sudut datang gelombang. Jadi sesuai hukum pantulan, efisiensi penangkapan daya itu bergantung pada posisi antena. Pantulan akan maksimal jika sudut datang gelombang sesuai dengan sudut pantul objek terhadap antena. Sehingga antena penerima harus disesuaikan. Itu yang terakhir itu ada jarak antara antena dan objek. Intensitas sinyal pantul berbanding terbalik dengan jarak, jadi semakin jauh jarak objek dari antena, semakin besar gelombang propagasinya. Lanjut, alat dan fungsi. Nah, di sini ada gun isolator, yaitu sumber pembangkit gelombang pembawa 9 GHz. Kemudian ada modulator pin, yaitu pengatur proses switching dan modulasi sinyal AM. Ada antena horn, direktor antaran TX dan perangkap sinyal RE. Dan ada kristal detektor, pendeteksi daya mikro menjadi sinyal listrik. Kemudian ada osiloskop, visualisasi bentuk gelombang dan pengukuran CTV. Kemudian ada reflektor, yaitu objek uji pantul, hijau pantulan, bisa logam, HP, dan lain-lain. Kemudian ada cara kerja. Nah, ini rangkaiannya. Jadi gun isolator, sambung dengan dioda modulator, sambung dengan antena horn, kemudian ada generator 1 GHz, kristal detektor, ini antena horn untuk menerima pantulan, dan ini osiloskop untuk membaca gelombangnya.
dan osilator, modulasi, antena TX, dan mantul ditangkap oleh antena RX, deteksi visualnya pada di osiloskop. Nah, ini pertama pembangkit sinyal. Kan osilator diaktifkan untuk membangkitkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi tinggi besar 9 Hz. Kemudian modulasi sinyal, sinyal frekuensi tinggi dari gan isolator dilewatkan melalui pin diode modulator. Nah, generator 1 Hz memberikan sinyal pemodulasi ke pin diode agar sinyal 9 Hz dapat dikenali dan proses pada tahap kemudian ada transmisi gelombang. Sinyal yang telah termodulasi diteruskan ke antena horn yang transmitter atau yang throttle. Itu antena horn itu buat memancarkan gelombang mikro biar fokus dan terarah. Dan ada proses refleksi. Gelombang yang terpancar akan memantul. Pemantulnya contohnya seperti lempeng logam atau perangkat elektronik. Dan ini akan memantulkan gelombang arah receiver atau RG. Dan penerima dan demodulasi itu antena horn yang bagian receiver atau RF menangkap energi gelombang yang terpantul. Kemudian kristal detektor mengubah gelombang mikro yang terima menjadi sinyal listrik melalui proses deteksi ampel. Kemudian ada yang keenam, yang terakhir yaitu pengukuran dan visualisasi. Sinyal yang dideteksi dihubungkan ke osiloskop. Nah, di sini osiloskop berfungsi untuk memvisualisasikan bentuk gelombangnya dan mengukur nilai dB. Gitu. Lanjut. Lalu untuk hasilnya sendiri itu pada gambar pertama yang itu percobaan rangkaian jika reflektor didekatkan dan ada osiloskopnya sendiri seperti ini. Lalu untuk yang kedua itu jika rangkaian percobaan itu reflektornya dijauhkan, maka tampilan osiloskopnya jadi seperti ini. Nah, lalu yang terakhir yang paling bawah itu jika rangkaian percobaannya itu diganti P reflektornya, maka tampilan osiloskopnya akan seperti ini. Lalu untuk kesimpulannya, pada percobaan ini itu membuktikan bahwa gelombang mikro memiliki spektrul yang intensitasnya sangat dipengaruhi oleh jenis material reflektor, posisi dan jarak antena terhadap objek. Jadi perbedaan material ini seperti perbandingan antara bahan penyekat dan perangkat HP yang menghasilkan nilai VFP yang berbeda pada osiloskop. Karena setiap benda memiliki koefisien refleksi yang unik. Terima kasih sudah menonton video presentasi kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.